Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya. Hoki atau keberuntungan yang akan Sagittarius dapatkan di bulan Agustus 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan ya. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini hanya sebatas general reading aja ya, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya udah, berarti energi ini kan bukan untuk kamu ya, so simple, jadi nggak usah dimasukin ke dalam hati. Oke, itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawahnya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa. Oke, Sagi. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Hoki atau keberuntungan yang akan Sagittarius dapatkan di bulan Agustus 2021. Bagaimana dari energi kartunya? Oke, beri saya 10 kartu untuk Sagi. Saya ambil kartu yang jatuh sebagai pembacaan readingan ya. Oke, ada Two of Cups, ada Two of Swords. Oke, The Emperor. High Priestess. Page of Swords. Ace of Pentacles. Knight of Cups. Five of Swords. Seven of Pentacles. Oke, yang terakhir ada Eight of Pentacles. Di sini bottom of the deck-nya ya untuk Sagittarius. Sagittarius, hoki atau keberuntungan yang akan kamu dapatkan di bulan Agustus 2021. Oke, kalau aku lihat di sini sih dari energi kartunya ya, kelihatannya di sini akan ada kedatangan dua orang, ya, yang dimana kedua orang ini sama baiknya sih. Kalau dari segi sifat ya mungkin agak mirip-mirip dikit sih ya. Cuma yang satunya ini sudah cukup berumur, yang satunya ini agak lebih muda ya. Oke. Dan antara kedua orang ini ya tentunya lah ini ada hubungannya dengan cinta ya. Lagi-lagi tentang cinta hokinya. Jadi kedua orang ini menyukai kamu Sagittarius ya. Dan di dua orang ini juga sama halnya memperjuangkan kamu di sini ya. Sama-sama ganteng ya lumayan lah, sama-sama cakep deh, sama-sama cantik ya lumayan ya, tapi nggak sampai ganteng banget atau cantik banget, tapi ya lumayan di sini ya. Kalau dibilang mereka suka ya mereka suka sama kamu sih. Dari segi keuangan mereka cukup baik sih. Kalau orang pertama sih orangnya agak pendiam sih, cuman orangnya itu tegas, pendiam tapi ini tegas banget orangnya ya. Bisa dibilang kalau kamu sama dia ya, kalau dia mungkin kesal sama kamu ya mungkin dia akan ngomelin kamu, tapi nggak sampai nabok kamu atau gimana, enggak. Cuman emang dia tuh orangnya tegas ya. Misalnya kalau kamu salah, dia kayak semacam bakalan ngedidik kamu
kayak gitu. Jadi kayak perbuatan kamu nih kurang bener nih, nah nanti dia akan ngedidik kamu nih, kalau ini tuh nggak baik, kalau itu nggak benar, hal ini nggak perlu dilakukan, hal ini hal yang harus dibuang ya. Jadi semacam itu sih. Jadi menurut aku memang orang pertama ini agak otoriter ya. Begitu saya lihat juga kalau dari segi agamanya ya, agamanya ini dia taat sih, yang saya lihat ya, dia taat. Dan orangnya mungkin karena dari taat agama juga ya, jadi ke bawah juga ya, jadi taat peraturan ya. Dia taat agama tapi taat peraturan. Jadi orang ini kayak semacam orangnya itu bisa dibilang itu enggak, gimana ya, kayak ikut jalur gitu loh dari aturan tersebutnya. Jadi nggak keluar jalur, dia ngikutin ya. Jadi kalau hal yang salah dia nggak mau lakuin ya. Jadi gitu. Jadi kalau kamu sama dia nanti nggak bisa macem-macem ya. Jadi nggak bisa ngelakuin hal yang aneh-aneh. Soalnya orangnya begitu banget ya, taat sekali. Bisa dibilang orang ini tuh monoton ya. Agak-agak kuno sih kalau menurut aku. Jadi kayak orang dulu gimana sih, kayak kuno gitu, monoton. Jadi kalau hal yang baik A, B, B gitu. Misalnya nih, kalau nanti ketika kalian menikah nih punya anak ya, mendingan kamu ambil IT. Kalau ambil musik, kamu masa depan kamu suram, nggak bagus. Musik buat apa? Memang kamu bisa nyanyi sebagus itu. Jadi orangnya tuh monoton sekali ya. Jadi bisa sama dia ini ya, kalau IT ya IT, jangan musik gitu. Jadi kayak semacam orangnya itu ya bisa dibilang omongannya itu harus dituruti sih. Ya semacam itu. Nah kalau kamu orang gimana, suka dikekang nggak? Kalau kamu orangnya nggak suka dikekang ya agak sulit ya, karena dia orangnya taat peraturan. Nah itu orang pertama ya. Tapi kalau dari segi keuangan mereka berdua sama-sama lumayan sih ya, lumayan mapan sih, nggak susah-susah banget. Nah kalau orang kedua ini kebalikan dari orang pertama ya. Kalau orang kedua ini orangnya itu bebas kalau menurut saya ya. Bisa dibilang orang kedua ini gaul ya, berbanding terbalik sih sama orang pertama. Orangnya gaul ya, bisa dibilang extrovert sih orang ini. Kalau orang pertama kan agak introvert gitu ya, udah gitu kuno. Kalau orang kedua itu kayak extrovert ya, seneng jalan ya saya lihat. Orangnya seneng jalan, traveling, kesana kemari, seneng banget traveling ya. Jadi orangnya itu mungkin bisa dibilang orangnya nggak bertahan di rumah ya. Jadi orangnya itu kadang-kadang pergi ke sana, pergi ke sini ya. Jadi orangnya seneng jalan di sini, seneng melihat hal-hal yang baru ya di sini. Tapi kalau orang kedua ini, kalau dari segi perasaan sih saya agak ragu ya. Entah kenapa kalau orang kedua ini meskipun dia suka sama kamu, terkadang itu saya ngeliat sikap dia tuh kadang-kadang suka ngegantung gitu, Sagittarius. Kadang-kadang terlihat orang kedua ini serius, tapi kadang-kadang tiba-tiba kayak ngegantungin kamu ya. Jadi aku agak ragu lihat orang kedua ini. Orang pertama, orang kedua bisa dibolak-balik ya teman-teman. Jadi kalian gak usah bingung ya, karena aku cuma penyebutan aja. Ya jadi gitu. Jadi kalau menurut aku sih pelan-pelan aja dalam memilah orang ya. Kalau memang di antara dua orang ini kamu nggak tertarik ya nggak apa-apa ya, kamu bebas menentukan pilihannya. Cuman kalau kamu disuruh untuk pilih salah satu, saya sih lebih suruh kamu sih ke pilihan pertama sih, walaupun nanti pilihan pertama kamu agak dikekang. Tapi yang penting kalau orang pertama itu sih nggak sampai posesif banget, cuman kayaknya kalau ucapan dia tuh kita harus setuju gitu ya. Cuman dari orang pertama ini bukan berarti kita harus setuju sama dia, kayak dia tuh membuat keputusan yang jelek, enggak. Cuman kadang-kadang kita nggak diberikan kesempatan untuk berpendapat aja. Ya, itu orang pertama tuh kayak gitu. Kan udah aku bilang kuno ya, kalau orang pertama ya mungkin kamu nanti akan banyak debat. Karena orangnya yang pertama itu meskipun pendiam gitu, orangnya tuh nggak mau kalah ya, jadi harus ikutin kata dia. Nah kalau orang kedua ini bebas, emang kamu bebas berpendapat, cuman ya orang kedua ini agak ngegantung saya lihat ya, perasaannya belum bener-bener jernih soal perasaan. Makanya aku bilang ini kemungkinan nih kalau dari kamu, kayaknya kamu mah ragu sih sama keduanya. Yang pertama kamu gak suka dikekang, saya tahu banget Sagittarius itu fire sign, tipikal orang yang gak suka dikekang. Nah kalau dikekang kamu tuh bisa stres ya, meskipun dia sayang sama kamu. Kalau orang kedua ya meskipun kita bisa berpendapat, enak diajak ngomong, cuman ya dari sikapnya aja yang hangman ya, suka ngegantungin orang. Nah ini nanti kamu bakalan bingung sendiri ya.
Nanti gimana nih hubungan ini, entah tiba-tiba jalan, entah tiba-tiba dia ngilang, entah tiba-tiba dia hubungin kamu lagi. Nah, kalau orang kedua tuh kayak gitu, suka sama kamu, cuma saya lihat perasaan dia belum begitu berapa dalam, ya. Oke. Ini semua kembali lagi ke kamunya ya Sagittarius ya. Kamu mau pilih siapa? Yang terbaik aja sih ya. Tapi kalau kamu nggak serak keduanya ya nggak apa-apa. Misalnya aku udah punya pacar, itu mah bodo amat sih, mereka semua suka sama aku ya nggak apa-apa ya. Atau misalnya udah ada, aku udah deket sama orang tapi kayaknya bukan dua orang ini, ya nggak apa-apa ya. Karena kalau saya jadi kamu juga nggak betah juga ya, mau orang pertama, orang kedua kayaknya kurang serak di hati ya. Cuma ini kembali lagi sih, kalau kamu orang yang ngikutin alur aja, manut-manut aja, pilih yang orang pertama ini ya. Oke, kita lihat pesan angel ya untuk Sagittarius. Oke, ada devotion. Oke, kamu tipikal orang yang komit ya terhadap nilai atau mungkin terhadap pilihan kamu ya dalam suatu hubungan, yang dimana mungkin dalam suatu hubungan kamu tuh kayaknya nggak mungkin lah kayak aku tuh pacaran sama orang yang kayaknya nggak sesuai sama saya gitu ya. Mungkin kalau orang pertama terlalu ngekang, sayanya kayaknya kurang serak gitu sama orang kayak gitu. Kalau orang kedua tipenya ngegantung, apalagi saya nggak akan diseriusin. Jadi kayaknya mungkin kalau menurut penilaian saya sih, kamu mungkin akan cari yang lain ya, yang kayaknya tuh lebih cocok dibandingkan mereka berdua ya. Cuma memang yang terlihat ini, mereka berdua ini ya cukup ngejar kamu ya, walaupun orang kedua ini ya bisa dibilang datang pergi sih, belum kelihatan keseriusannya ya. Nggak apa-apa kok, keputusan di tangan kamu ya. Kamu mau pilih atau tidak ya terserah kamu sih, karena saya juga kurang serak sih sama kedua orang ini ya. Itu aja sih untuk kamu Sagittarius, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.